Nah, selanjutnya ini ingin bahas tentang PLN, tentang kasusnya Bapak Sutejo kemarin yang didatangi oleh para petugas PLN dan dikawal oleh seorang oknum polisi bersenjata lengkap. Itu begini, saya kemarin tanya-tanya kepada pegawai terkait, itu kebocoran listrik itu tidak diketahui di mana penggunaannya dan itu merugikan negara. Nah, kebetulan jadi rupanya Pak Tejo itu kebetulan kena ini loh, kena operasi yang dicurigai sebagai pencurian listrik. Ada kabel berlubang di atas meteran, dan itu memang ada peraturan di surat perjanjian kerjasama ya. Di surat itu jelas tidak ada yang berpihak kepada pelanggan. Semuanya ketika ada masalah, pelanggan selalu kalah. Nah, terlepas dari itu semua, saya itu juga heran, kok bisa-bisanya itu loh kabel berlubang untuk sekelas Bapak dosen terhormat. Mungkin beliau juga nggak tahu ya kapan itu dia berlubang atau kejadiannya. Tapi ini memang harus jadi pelajaran untuk kita semua bahwa tindakan melubangi kabel PLN itu atau istilahnya gantol listrik itu sangat merugikan pihak PLN. Jelas merugikan itu. Dan pihak yang datang ke rumah itu, PLN yang pegawainya yang datang itu kenapa bawa polisi? Itu begini, memang ada standar operasional dari pihak PLN terkait tentang pencabutan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di situ petugas berhak membawa atau mengajak pihak keamanan untuk memperlancar proses pencabutan, karena ada beberapa cerita dari bapak yang saya wawancarai kemarin itu mengancam petugas yang datang dengan membawa senjata tajam. Jadi ini untuk keamanan kita semua, untuk keamanan para pegawai yang bertugas di lapangan, yang mungkin juga dia hanya melaksanakan tugas dari atasan. Saya sendiri belum konfirmasi ke pihak Humas PLN ya, karena saya rasa penjelasan dari bapak yang kerja di lapangan kemarin itu saya rasa sudah cukup. Dan biasanya yang melubangi kabel atau yang gantal kabel listrik itu orang-orang sound system, orang-orang pekerja las, yang mana ketika ada acara atau pemasangan pagar atau kanopi di rumah tersebut dayanya tidak memenuhi, sehingga dia melakukan tindakan yang curang, yaitu nyolong listrik bypass atau langsung dari kabel gede, kabel besar. Dia nggak mau bawa genset sendiri. Ini yang merugikan orang lain. Sebenarnya orang yang menempati rumah itu tidak merasa menggunakan dan memang tidak menggunakan, tapi dia kena imbas
kipasnya itu loh. Kok ya dipikir jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Itu sangat merugikan orang lain. Dan itu katanya terjadi di beberapa tempat di Ponorogo. Ada yang sampai bayar puluhan juta untuk menutup denda dari PLN tersebut. Ya memang PLN nggak mau tahu listrik yang digunakan oleh orang tersebut berapa kWh juga tidak tahu karena nggak ada meterannya. Dia langsung ambil dari listrik pusat, listrik besar, kabel besar. Dan itu tidak terbatas pun nggak tahu. Itu hanya pemahaman saya bahwa kejadian ini memang perlu ditindaklanjuti oleh siapapun, oleh orang yang sering gantol listrik itu, dan oleh petugas listrik yang datang ke rumah, yang lain-lainnya lah. Jadi sebelum terlambat, silakan periksa kabel di sekitar rumah Anda. Apakah ada kabel yang terlubang? Dan misalnya nanti ada yang berlubang, silakan hubungi petugas PLN untuk minta ganti kabel, agar Anda tidak dicurigai mencuri listrik. Dan itu tidak dikenakan denda. Dan sebenarnya kemarin kalau Pak Stejo itu tidak menggunakan dan tidak menggunakan cara yang mendatangi rumah tersebut dengan datang ke kantor untuk minta penggantian kabel, mungkin tidak sampai seperti ini. Mungkin loh ya. Jadi dia mengakui tidak menggunakan dan minta untuk ganti kabel. Itu pun hanya ditarik untuk ganti kabel tersebut. Biayanya nggak sampai 200 katanya loh, tapi nggak tahu saya, belum jelas.